Di perjalanan kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk mengenal seni musik tradisi Karo. Ternyata memang kulcapi itu lekat sekali dengan kehidupan masyarakat Karo dan juga sampai sekarang masih dipakai ya, dimainkan di berbagai acara adat ataupun tradisional masyarakat Karo. Kehadirannya mengakar kuat dalam sendi kehidupan masyarakat Karo. Akhirnya pemirsa sampai juga kita di Desa Budaya Lingga. Jadi tempat kelahirannya Rama ini adalah salah satu desa ya yang masih punya rumah tradisional adat Karo atau Siwaluh Jabu ya Rama ya? Siwaluh Jabu. Di tangan generasi muda, kulcapi tidak lagi terbatas pada ritual adat, namun telah menerobos ke dalam seni pertunjukan yang indah. Selamat menikmati suara tradisi kulcapi Karo. Perjalanan kali ini membawa kita bertemu dengan Ramanta Sinulinga, seniman muda berdarah Karo. Sosoknya dikenal sebagai pemain alat musik petik tradisional Karo, kulcapi. Lahir dan tumbuh besar di keluarga penari tradisional, rasa cinta akan budaya Karo sudah tertanam kuat dalam diri Rama sejak ia kecil. Apalagi Ramanta berasal dari Desa Budaya Lingga yang masih mempertahankan nilai tradisi luhur. Saya ajak pemirsa mengenal sosoknya lebih dekat, sekaligus belajar tentang keindahan musik tradisi Karo. Pemirsa, kita udah sampai di Kampus USU. Kebetulan sosok yang akan kita temui kali ini Ramanta Sinulinga lagi menempuh pendidikan Pascasarjana di FIB USU. Dan ini kita udah nggak sendiri pemirsa, kita udah barengan dengan Ramanta Sinulinga. Hai Halo, Rama, Kak. apa kabar? Baik, baik. Baik ya. Pemirsa, saya kenalin Ramanta Sinulinga, sosok yang akan kita gali ini ilmunya ya kali ini ya. Kita akan bahas seputar musik tradisi Karo, tapi secara khusus mungkin kulcapi ya. Iya, betul. Karena udah ketemu dengan Rama, pemain kulcapi profesional, pelestari musik tradisi Karo. Kita ngobrol panjang lebar ya Rama ya, nggak apa-apa ya? Kita sambil jalan boleh? Oke, Kak, siap. Lulus sarjana seni musik dari Universitas Negeri Medan, saat ini Ramanta Sinulinga sedang melanjutkan studi pascasarjana, program penciptaan dan pengkajian seni di Universitas Sumatera Utara. Gimana kesibukan akhir-akhir ini di S2, Rama? Ya, kesibukannya hanya di perkuliahan aja, berhubung karena sekarang sudah semester 3, ya jadi fokus ke penyusunan tesis. Oh, berarti ini mulai nyusun tesis, Iya, mulai semester nyusun 3. tesis. Tentang apa kalau boleh tahu? Saya mau mengangkat tentang tradisi lisan di masyarakat Karo. Oh, benar? Iya, jadi saya mau mengkaji tentang tradisi lisannya, maknanya, dan juga apa yang pesan pendidikan yang disampaikan. Wow, tapi kalau secara spesifik tradisi lisan yang gimana gitu? Tradisi lisannya itu berhubungan dengan cerita sejarah, dan juga yang dipakai juga cerita sejarahnya itu menggunakan bantuan musik, yaitu kulcapi sendiri gitu. Jadi sesuai dengan bidang saya, jadi saya mau mengkaji itu lebih dalam gitu. Menarik, menarik, menarik. Ngobrol-ngobrol ya. Nah, aku penasaran, ini kan aku orang awam yang nggak pernah belajar kulcapi juga gitu kan. Tapi aku tahu juga kalau di subetnis lain kayak misalnya Toba atau Simalungun ada juga kan alat musik yang sejenis kulcapi, kasapi atau kusapi gitu ya. Nah, mungkin Rama boleh ceritain nggak ke kita, jelasin ke kita perbedaannya apa gitu? Secara penamaan sebenarnya hampir-hampir mirip ya kan. Tapi secara organologinya mungkin berbeda. Mungkin saya kebetulan bawa kulcapi, mungkin saya bisa perlihatkan. Oke, ini kulcapi Iya, ini Karo. kulcapi. Perbedaannya sebenarnya di bagian
batangnya, bisa kita tutupi batangnya Kak. Nah, karena kalau senar itu sama-sama dua. Oke. Nah, kalau di Karo namanya kulcapi, kalau di Pak namanya kucapi. Kucapi. Iya, kalau di Toba namanya hasapi dan di Simalungun namanya husapi. Nah, jadi kalau secara nada juga berbeda. Di Toba sama Simalungun dia tidak punya istilahnya drip pembatas ini. Nah, tapi kalau di kucapi dan kulcapi itu mempunyai drip. Nah, kalau secara perbedaannya sebenarnya cukup signifikan ya Kak. Enggak persamaannya sangat minim sekali kita cari, tipis. Nah, kalau di Karo kan punya teknik renggat, misalnya seperti oh itu renggetnya itu iya. gitu. Oh. Ini istilah renggat. Nah, tapi kalau setahu saya dan saya tanya-tanya juga ke seniman dari Toba gitu, permainan Toba kan cenderung dia agak permainan tangan. Cepatnya permainan tangan di sana. Nah, seperti itu. Nah, jadi teknik permainannya tidak ada seperti Karo khusus renggetnya gitu. Memang ketika kita nggak dengerinnya pun kita langsung tahu kan, ini Iya, Toba, ini Karo gitu ya. Oke, menarik. Nah, Rama boleh nyanyiin ke kita nggak? Mungkin 1 bait, 2 bait lagu Karo gitu sambil main kulcapi, boleh nggak? Boleh, kita ambil lagu yang paling umum, judulnya adalah Biring Manggis. Oh ya benar, Biring Manggis, pemirsa pasti tahu ya. Bujur. Bersama grup musik The Tradisi dan Eta Margondang, Ramanta Sinulinga memperkenalkan musik tradisional Sumatera Utara kepada masyarakat luas. Mereka tur keliling Indonesia dan beberapa negara di ASEAN, seperti Malaysia dan Thailand, membawa nama musik tradisi. Lalu kemudian Rama kan juga punya beberapa grup musik ya, seperti di Tradisi, ya Eta Margondang gitu. Boleh ceritain nggak sih gimana akhirnya ketemu dengan teman-teman yang sevisi gitu? Ya, kebetulan di tahun 2018 masuk pertama sekali di Unimed, saya sudah mendapatkan kesempatan untuk gabung dengan sebuah grup musik yang bernama The Tradisi. Nah, The Tradisi merupakan grup pertama yang saya masuki, yang konteksnya cukup unik menurut saya karena penggabungan antara beberapa instrumen. Jadi kita tidak hanya belajar tentang Karo, tapi kita juga belajar tentang musik Toba dan lain sebagainya gitu. Nah, pada akhirnya kita juga membuat komunitas dan tergabung dengan komunitas yang bernama Eta Margondang. Nah, Eta Margondang ini juga beberapa kali kita berproses, itu penggabungannya antara Pak, Simalungun, Karo, dan Toba. Jadi kita juga sudah beberapa kali pertunjukan membawa kesenian dari Sumatera Utara khususnya. Jadi tidak hanya spesifik tentang Karo aja gitu. Setelah ini, saya dan Rama akan beranjak ke Tanah Karo untuk melihat keindahan Desa Budaya Lingga, sekaligus menyaksikan geliat yang Rama lakukan bersama anak-anak muda di kampung halamannya. Pemirsa, akhirnya kita sampai juga di Kota Brastagi, dan selagi di Kota Brastagi nih ya, kita mau ajak pemirsa untuk ngelihat berbagai benda pusaka koleksi yang ada di Museum Pusaka Karo. Dan kebetulan museum yang ada di belakang kita ini juga adalah ikonnya Tanah Karo. Nanti di dalam kita akan ngelanjutin ngobrol
bareng dengan Rama dan juga ngelihat berbagai koleksi yang ada di sana dan juga ada alat musik tradisional Karo yang ada di dalam. Pemirsa, kita udah di dalam Museum Pusaka Karo nih dan udah barengan juga dengan Bang Kriswanto yang memang mengelola museum ini. Dan kita bisa lihat ya pemirsa, di dalam ini ada begitu banyak peninggalan benda pusaka Karo yang memang masih dilestarikan sampai saat ini di museum ini. Nah Bang Kris, kalau misalnya untuk musik tradisional, alat musik tradisional, adakah bagian khususnya gitu, kita harus kemana nih kalau untuk lihat? Kita simpan beberapa ya, ada beberapa instrumen alat musik tradisional Karo ada di sebelah sudut kiri di sini. Oh ya, boleh kita lihat nanti ya, barengan sama Rama ya mungkin ya, boleh ya kita lihat ya Bang. Museum Pusaka Karo dibangun tahun 2010. Sebagai satu-satunya tempat yang menyimpan harta bernilai warisan leluhur, Museum Pusaka Karo masuk dalam daftar spot favorit wisatawan yang berkunjung ke Tanah Karo. Ada kulcapi, Ada gendang, singanaki, gendang singinungi, ada sarune. Iya. Di museum ini ada beberapa koleksi alat musik kulcapi. Dari tampilannya yang sederhana, tidak ada ukiran, serta dicat satu warna, kulcapi yang ada di sini berusia puluhan tahun. Baik, Kak Agnes dan Rama, silakan enjoy ya, melihat. Terima kasih banyak Bang. Saya tinggal sebentar. Thank you so much ya Bang. Bujur. Menurut cerita Rama, alat musik petik kulcapi terbuat dari kayu tualang. Sementara itu, senar kulcapi pada masa lalu bukan senar dari nilon seperti yang kita tahu saat ini. Senar kulcapi kuno terbuat dari akar pohon enau. Karena akarnya itu ditarik, digulung lagi, ditarik sampai menipis. Setelah setipis mungkin baru akan dijadikan sebagai senar kulcapi. Oh, berarti dari senarnya itu dari si pohon itu tadi juga? Iya, akar pohon itu. Oke, menarik ya ternyata. Senar ini ya. masuk sekitar tahun 90-an. Gitu. Masih ada nggak ya yang punya kulcapi se-old itu ya kan? Sangat susah ditemukan ya. Tapi kalau bicara tentang kulcapi, kalau ke tradisi Karo sendiri, biasanya kulcapi itu identiknya dimainkannya itu di acara tradisi apa gitu? Iya. Sebenarnya dulu itu kulcapi ini kan solo instrumen. Nah, akhirnya pada perkembangannya dia dikategorikan bisa disebut sebagai gendang kulcapi atau dalam ranah akademis disebut sebagai gendang telus-sundalanan gitu. Nah, jadi terdiri dari kulcapi, keteng-keteng dan juga mangkuk gitu. Jadi ada tiga instrumen. Ya, tiga instrumen di dalamnya. Nah, itu biasa digunakan di acara ritual-ritual seperti ritual rumah begu gitu. Jadi konteksnya di rumah karena range bunyinya kan tidak terlalu kuat. Kulcapi ini. Iya, jadi digunakan hanya di ruangan-ruangan tertutup, makanya sering digunakan itu di upacara rumah begu, ritual repangir kulau gitu, minta doa, minta sesuatu kepada Yang Maha Esa lah, pada kepercayaan masyarakat Karo. Ini bagian terakhir dari ritual, karena di sini dianggap roh itu sudah masuk ke jiwa seseorang. Nah, jadi istilahnya akan digendangi seperti pemain musik kulcapi tadi gitu. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami meluangkan waktu sejenak untuk menikmati kopi di pusat kota Brastagi. Lalu kami beranjak ke salah satu tempat yang tidak asing lagi,
bagi pemirsa. Pemirsa, masih bersama saya dan juga Bang Ramanta. Dan tadi kita udah ngobrol banyak hal juga ya di Museum Pusaka Karo. Dan setelah ini Bang Rama akan nampilin nih ke kita, nunjukin ke kita persembahan spesial nih, musiknya Bang Ramanta yang mungkin bisa menggambarkan keindahan alam Tanah Karo. Karena kita tahu ya, daerah ini tuh kaya akan pesona alam yang begitu luar biasa. Dan mungkin keindahan ini bisa terlukiskan, tergambarkan lewat petikan kulcapinya Bang Rama. Let's go! Teman-teman seniman selalu meyakini bahwa musik dan alam memiliki hubungan yang erat. Tapi memang kalau Karo tuh ya alamnya tuh emang luar biasa, nggak pernah bosan kayaknya kesini ya nggak sih? Ya kan? Rama juga gitu nggak? Di permainan di musik kita juga percaya bahwa semua itu dari alam gitu. Oh iya. Nah, jadi di permainan Kulcapi ada dapat permainan musik tentang alam, tentang bahkan tentang kuda, bagaimana kita menggambarkan perjalanan kuda. Musiknya seperti itu menggambarkan kuda seperti sedang melompat gitu. Keren. Jadi ada orang yang lagi naik kuda. Dulu namanya panglima, kalau di setiap panglima di Karo itu kan naik kuda. Jadi dia naik kuda sambil berperang, ya. Ada orang mendeskripsikan itu sebagai sebuah lagu gitu. Ketak ketuk gitu. Jadi seperti melompat gitu kira-kira kan. Dan itu dari Kulcapi. Dari Kulcapi. Keren. Makanya di Karo itu sebenarnya semua budaya kaya, tapi menurutku Karo punya nilai lebih gitu. Wah, filosofinya luar biasa ternyata ya. Luar biasa, Kak. Ya ampun. Musik adalah sebuah ekspresi cinta terhadap alam. Sebuah ungkapan yang tidak salah. Ketika musik menyenandungkan alam, betapa indah kedengarannya. Akhirnya pemirsa sampai juga kita di Desa Budaya Lingga. Jadi tempat kelahirannya Rama ini adalah salah satu desa ya yang masih punya rumah tradisional adat Karo atau Siwaluh Jabu ya Rama ya? Siwaluh Jabu. Iya benar. Nah mungkin nanti Rama boleh aja kita untuk keliling dan lihat gimana di dalam rumah tradisional. Dan setelah itu pemirsa kita akan ketemu dengan teman-teman dari Sanggar Suara Kemuliaan. Disebut sebagai desa budaya, Desa Lingga memiliki beberapa rumah adat tradisional Karo yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Usia rumah adat yang ada di sini diperkirakan lebih dari 200 tahun. Nah, kalau rumah Siwaluh Jabu ini disebut Siwaluh karena terdiri dari 8 keluarga. Nah, jadi di bawah tempat aktivitas bisa contohnya seperti itu. Di situ reban keranjang istilahnya sekarang. Nah, kalau zaman dulu sebenarnya di samping ini juga ibu-ibu menenun pada zaman dulu. Ada yang menenun, ada yang membuat keranjang, ada yang menyediakan persediaan di bawah rumah adat kayu ranting.
Tapi ini aku lihat juga ada corak-corak warnanya Iya, ya. di corak-corak ini banyak sekali makna-makna tersembunyi sebenarnya Kak, yang harus dipahami. Seperti ini kan ada cicak pengerat namanya, itu sebagai penolak bala lah istilahnya. Gitu. Nah itu ada disebut sebagai bendi-bendi juga, itu tempat pegang-pegangan. Nah Yang pintu itu? Iya, yang konon katanya kalau ibu-ibu melahirkan duduk di situ sambil memegang bendi-bendi gitu. Oh. Jadi seperti itulah cara orang Karo dulu. Tradisinya yang sampai saat ini masih tetap dipahami gitulah, meskipun tidak dilakukan lagi. Gitu. Oke Kak, kita langsung ke sana aja, berhubung adik-adik sudah menunggu. Kita lihat bagaimana permainan musik mereka. Oke, teman-teman Sanggar ternyata udah nungguin kita dari tadi. Nah, ini mereka adik-adik yang kita latih di sini Kak. Oh ini dari Sanggar Sora Kemulihan. Oke, mau jua-jua. Disebut Sora Kemulihan artinya sora itu kan suara. Suara. Oke. Kemulihan itu artinya kembali. Jadi kita mengambil suara-suara dari alam untuk kembali kita ekspresikan. Gitu. Wah, dalam sekali maknanya ternyata Sora Kemulihan ya. Dan mereka juga dari berbagai kalangan usia ya, ada yang masih kecil dari SD, SMP, bahkan SMA gitu. Jadi patut diapresiasi juga sih, mereka masih dari kecil sudah mau melestarikan musik tradisi gitu. Iya. Dan semangat sekali mereka ya, punya alat musik sendiri juga kan. Iya. Gitu. Waduh. Dan kita tidak memang ada inisiatif sendiri untuk mencukupi kebutuhan instrumen mereka gitu. Jadi mereka membeli kecapi, membeli keteng-keteng, dan bahkan ada kita kerajinan juga gundala-gundala sebagai topeng gitu loh. Ramanta memulai Sanggar Sora Kemulihan pada 2020. Ia mengisi masa pandemi dengan kegiatan kreatif bersama anak-anak di kampungnya. Mereka selalu latihan di rumah adat. Adik-adik ini telah tampil di berbagai acara atau festival yang ada di Brastagi maupun Medan. Namun, karya yang paling membanggakan dari mereka adalah pertunjukan budaya di kampung ini yang melibatkan peran serta seluruh masyarakat, Lingga Art and Culture Festival. Pemirsa, kita udah seharian ya ngobrol begitu banyak hal ya dengan Rama seputar musik tradisi Karo. Dan senang sekali, salut sekali, begitu bangga ngelihat geliatnya Rama yang terus konsisten ya. Dia generasi muda yang konsisten untuk melestarikan musik Karo. Dan juga bersama dengan teman-teman dari Sanggar Sora Kemulihan. Dan kali ini mereka kembali nih, pengen nampilin persembahan spesial khusus untuk pemirsa. Maju aja lah. Melihat budaya dari sudut pandang anak muda selalu menarik. Ramanta dan petikan kulcapinya membawa kita masuk, mengenal lebih dekat kekayaan budaya Karo. Sebuah inspirasi bagi kita untuk mencintai dan melestarikan akar budaya kita.